Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu guru harap kalian sehat-sehat ya di rumah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Nah, kita akan belajar tema 2, subtema 2, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya benda padat, benda cair, benda gas, dan manfaat dari benda. Ibu guru harap anak-anak tetap semangat ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasannya. Anak-anak sekalian, yang pertama kita melihat tentang benda padat. Anak-anak bisa buka buku tematik halaman 72. Di situ ada percakapan antara Anton dan Titus. Kita membaca bersama-sama ya. Anton, "Hai Titus, bagaimana kabarmu?" Titus, "Hai Anton, kabarku baik-baik saja." Anton, "Tadi aku tidak masuk sekolah. Hari ini Pak Guru menjelaskan pelajaran apa?" Titus, "Tadi Pak Guru menjelaskan tentang benda padat." Anton, "Dapatkah kamu menjelaskan kepadaku tentang benda padat?" Titus, "Ya, bisa. Benda padat itu adalah benda yang mempunyai bentuk tetap. Ukurannya juga tetap. Contoh dari benda padat adalah buku, pensil, batu. Benda padat itu jika dipindahkan, bentuk dan sifatnya akan tetap." Anton, "Oh begitu, aku mengerti sekarang. Bolehkah aku meminjam catatanmu?" Titus, "Boleh, ini catatanku Anton." Anton, "Terima kasih Titus, aku pulang dulu." Titus, "Ya, sama-sama, hati-hati Anton." Nah, anak-anak sekalian, dalam percakapan antara Anton dan Titus itu, mereka membicarakan tentang benda padat. Nah, sekarang kita melihat ya, apa itu benda padat. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lihat benda padat. Benda padat itu adalah benda yang mempunyai bentuk yang tetap dan ukurannya juga tetap. Itu yang dinamakan dengan benda padat. Contoh dari benda padat, buku, pensil, batu, meja, kursi, dan lain-lain. Dan benda padat jika dipindahkan, bentuk dan sifatnya akan tetap. Benda padat juga dapat disentuh. Itu yang dinamakan dengan benda padat. Dari contoh benda padat tadi mempunyai manfaat atau kegunaannya masing-masing. Contoh benda padat tadi yang pertama buku. Buku kegunaannya untuk membaca. Pensil kegunaan atau manfaatnya untuk menulis. Meja juga dimanfaatkan untuk menyimpan makanan, untuk menyimpan buku, atau untuk meja belajar. Kursi juga dimanfaatkan untuk duduk. Itu adalah manfaat atau kegunaan dari benda padat. Sekarang kita masuk ke wujud benda cair. Anak-anak bisa buka buku tematik halaman 79. Kita membaca bersama-sama ya. Di sekitar kita banyak sekali benda cair. Benda cair wujud dan sifatnya berbeda dengan benda padat. Wujud benda cair itu menyerupai air. Sifatnya berubah-ubah dan selalu menempati ruangan sesuai wadahnya. Contoh benda cair di sekitar kita yang banyak kita temui adalah air. Air banyak digunakan manusia. Air merupakan salah satu benda cair. Wujud air selalu mengikuti ruang dari wadahnya. Meskipun air dipindahkan ke dalam gelas, kaleng, botol, timba, jumlahnya tetap sama dan akan selalu menyerupai bentuk wadahnya. Nah, anak-anak, itu adalah teks bacaan tentang wujud benda cair. Sekarang kita lihat apa itu benda cair dan apa itu kegunaan atau manfaat dari benda cair. Anak-anak sekalian, benda cair selalu menyerupai wadahnya. Ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Permukaan benda cair selalu datar dalam kondisi yang tenang. Salah satu contoh benda cair adalah air. Itu yang dinamakan dengan benda cair. Nah, anak-anak sekalian, benda cair ini salah satu contohnya adalah air. Air ini mempunyai manfaat atau kegunaannya. Air ini banyak digunakan oleh manusia, yaitu salah satu contohnya yaitu air digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci mobil, untuk mencuci motor, untuk menyiram tanaman. Nah, itu adalah kegunaan dari air. Air ini adalah salah satu contoh benda cair. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut ke benda gas. Anak-anak bisa buka buku tematik halaman 86. Kita membaca bersama-sama ya. Benda gas. Wujud benda gas sangat berbeda dengan wujud benda padat dan benda cair. Jika wujud benda padat dan benda cair dapat disentuh, namun wujud benda gas tidak dapat disentuh. Contoh dari benda gas adalah udara atau angin. Udara atau angin tidak dapat disentuh dan dilihat, namun dapat dirasakan. Kita bernapas dengan udara. Udara yang bergerak disebut angin. Angin yang menempati ruang sifatnya dapat berubah-ubah. Udara adalah benda gas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Meskipun udara tidak dapat disentuh dan dilihat, namun udara memiliki volume. Udara bentuknya selalu berubah-ubah dan udara ada di mana-mana. Itu adalah bacaan tentang benda gas. Sekarang kita lihat apa itu benda gas dan apa kegunaan dari benda gas. Anak-anak sekalian, benda gas itu tidak dapat dilihat dan disentuh tetapi bisa dirasakan. Ia selalu mengisi ruangan yang ditempati dan menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah udara dan angin. Nah, anak-anak, udara yang bergerak disebut angin. Angin menempati ruangan dan sifatnya dapat berubah-ubah. Salah satu manfaat atau kegunaan dari angin ini adalah yaitu untuk menggerakkan perahu layar. Itu yang dinamakan dengan benda gas. Anak-anak, untuk materi kita tentang benda padat, benda cair, benda gas, dan manfaat dari benda padat, benda cair, benda gas sudah selesai. Ibu guru harapkan apa ibu guru jelaskan anak-anak bisa memahaminya. Selanjutnya ibu guru akan memberikan penugasan. Untuk tugas ibu guru ambil dari buku MBP tema 2 halaman 47 nomor 1 sampai nomor 15. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Langsung dijawab saja. Apabila sudah selesai, anak-anak bisa kumpulkan di sekolah di ruangan kelas 2A. Nah, anak-anak, pesan ibu guru, anak-anak belajar membaca, menulis yang rapi, dan juga belajar berhitung. Oke anak-anak, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Oke, dadah, sampai jumpa, terima kasih.